Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Darviat Manzega, nomor induk mahasiswa 0515596449. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membuat video tentang praktik peradilan perdata, di mana pada kesempatan kali ini saya seolah-olah bertindak sebagai kuasa hukum penggugat. Saya akan mulai. Yang Mulia Majelis Hakim, perkenankan kami selaku kuasa hukum penggugat menyampaikan argumentasi sebagai berikut. 1. Tergugat telah nyata melakukan wan prestasi ingkar janji berdasarkan pasal 1239 Junto 1243 KUH Perdata. Debitur yang tidak melaksanakan prestasinya tepat waktu setelah dinyatakan lalai melalui somasi dapat dihukum mengganti biaya kerugian dan bunga. Dalam perkara ini, pada tanggal 15 Januari 2023, penggugat dan tergugat telah mengadakan perjanjian jual beli tanah berupa sebidang tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Bogor dengan harga sebesar 1 miliar rupiah. 2. Dalam perjanjian tersebut disepakati pembayaran dilakukan dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama, uang muka sebesar 300 juta rupiah yang telah dibayarkan pada saat penandatanganan perjanjian. Kemudian tahap kedua, sebesar 700 juta rupiah yang harus dibayar paling lambat 3 bulan sejak tanggal perjanjian. 3. Tergugat sampai dengan 6 bulan setelah perjanjian tidak melunasi pembayaran tahap kedua sebesar 700 juta rupiah sebagaimana telah disepakati. 4. Penggugat telah mengirimkan 2 kali surat teguran atau somasi kepada tergugat agar melunasi pembayaran, tetapi tergugat tidak juga memenuhi kewajibannya. 5. Tergugat hanya beralasan belum mendapatkan pinjaman dari bank dan meminta tambahan waktu. Sedangkan penggugat mengalami kerugian karena tanah tersebut tidak dapat dijual kepada pihak lain. Dalam hal ini, tergugat tetap memiliki kewajiban untuk melunasi pembayaran sesuai dengan perjanjian, terlepas dari sumber dana yang digunakan. Dengan demikian, unsur kelalaian dan wan prestasi telah terpenuhi. 6. Berdasarkan hal-hal tersebut, penggugat merasa dirugikan akibat wan prestasi yang dilakukan oleh tergugat. Dan kerugian penggugat bersifat nyata berupa kehilangan kesempatan menjual tanah dan pembekuan aset selama lebih dari 6 bulan. Oleh karena itu, penggugat wajib meminta pemenuhan haknya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. 7. Karena itu, penggugat berhak atas ganti rugi, material dan imaterial sesuai pasal 1246 KUH Perdata. Tuntutan petitum sebagai kuasa hukum penggugat. Kami memohon kepada Majelis Hakim untuk 1. Menyatakan bahwa perjanjian jual beli tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Bogor, tertanggal 15 Januari 2023
antara penggugat dan tergugat adalah sah dan mengikat. 2. Menyatakan bahwa tergugat telah wan prestasi karena tidak melunasi pembayaran tahap kedua sebesar 700 juta rupiah sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian. 3. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh sisa pembayaran sebesar 700 juta rupiah beserta bunga sebagai kompensasi atas keterlambatan pembayaran. 4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas gugatan ini. Selanjutnya, saya sebagai kuasa hukum akan memberikan beberapa pertanyaan, baik kepada saksi penggugat maupun kepada saksi tergugat. Berikut merupakan pertanyaan saya kepada saksi penggugat. 1. Apakah saudara mengetahui adanya perjanjian jual beli tanah antara penggugat dan tergugat pada 15 Januari 2023? 2. Apakah saudara hadir saat pemberian uang muka sebesar 300 juta rupiah? 3. Setelah tanggal tersebut, apakah tergugat pernah membayarkan sisa harga tanah? 4. Apakah saudara mengetahui bahwa penggugat telah mengirimkan somasi kepada tergugat? 5. Apa dampak keterlambatan tergugat terhadap rencana penggugat atas tanah tersebut? Selanjutnya, saya akan bertanya kepada saksi tergugat. 1. Benarkah tergugat telah berjanji untuk membayar pelunasan dalam waktu 3 bulan? 2. Apakah tergugat pernah memberitahukan secara resmi kepada penggugat bahwa pembiayaan dari bank belum disetujui? 3. Mengapa tergugat tetap menandatangani perjanjian jika belum memiliki kepastian pembiayaan? 4. Benarkah tergugat menerima somasi sebanyak 2 kali? 5. Mengapa tergugat tidak memberikan tanggapan atau upaya pembayaran setelah somasi dikirimkan? Kemudian mungkin akan ada beberapa interaksi dalam persidangan. Dan ketika kuasa hukum tergugat menyatakan bahwa tergugat menunggu pinjaman bank, saya akan membalasnya dengan, Yang Mulia, alasan pinjaman dari bank bukan klausul dalam surat perjanjian dan bukan pula keadaan memaksa. Keterlambatan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab tergugat berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata. Selanjutnya, ketika kuasa hukum tergugat meminta keringanan waktu, saya sebagai kuasa hukum penggugat akan menjawab. Penggugat sudah memberikan waktu tambahan selama lebih dari 3 bulan setelah jatuh tempo, dan bahkan memberikan 2 kali somasi. Pemberian kelonggaran lebih lanjut akan merugikan penggugat secara tidak proporsional. Kemudian, ketika majelis hakim bertanya, apakah penggugat masih bersedia melanjutkan perjanjian? Saya selaku kuasa hukum penggugat akan menjawab. Penggugat bersedia, Yang Mulia, sepanjang tergugat menunjukkan itikat baik dengan melunasi pembayaran dan membayar kompensasi atas keterlambatan. Jika tidak, penggugat meminta pembatalan perjanjian. Kemudian akan ada kesimpulan dan penutup. Yang Mulia Majelis Hakim, berdasarkan fakta persidangan, alat bukti surat berupa surat perjanjian, somasi, serta keterangan saksi, telah terbukti bahwa tergugat melakukan wan prestasi secara nyata dan merugikan penggugat.
Karena itu, kami mohon agar majelis hakim mengabulkan gugatan untuk seluruhnya. Demikian tugas praktik peradilan perdata di mana saya seolah-olah bertindak sebagai kuasa hukum penggugat. Kurang lebihnya mohon koreksinya. Terima kasih.